Hai Binterpreneurs, balik lagi dengan Binterjet. Kali ini saya akan ngobrol dengan Pak Peter selaku owner dari Helios Custom Sublimation Printing. Baik Pak Peter, saya ingin bertanya bagaimana awal cerita Bapak dalam memulai bisnis Helios Custom Sublimation Printing ini. Ya, jadi saya mulai itu tahun 2016 ya. Waktu itu sih kebetulan diajak temen sih. Nah, temen itu dulu punya usaha print and cut di Tanah Abang. Nah, karena waktu itu sublimation itu baru awal-awal mulai di Jakarta, jadi waktu itu diajakin, mau join gak? Yuk kita bikin bisnis sublim kayak gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya masing-masing karena kesibukan masing-masing, ya udah jalan masing-masing aja, gitu aja sih awal mula ceritanya. Oh gitu. Oke Pak, kalau untuk berapa modal awal Bapak dalam mendirikan Helios Custom Sublimation Printing ini Pak? Modal awal waktu itu kita sediain kalau nggak salah ya kurang lebih sekitar 150 juta. Jadi waktu itu untuk beli mesin heat pressnya dulu yang masih pakai kompresor angin tuh yang naik turun, sama satu mesin ini mesin pertama kita, sama sisanya ya dipakai buat modal muter aja sih. Oh gitu. Nah kalau di sini berapa total karyawannya Pak? Karyawan kalau sekarang ini 3 orang itu untuk operator mesin press. Kalau untuk printing kebetulan masih saya pegang sendiri. 3 orang. Kalau dulu waktu awal-awal ya saya sendiri gitu. Jadi saya yang ngeprint, saya yang ngepres. Kalau sekarang udah dibantu 3 orang karyawan untuk di mesin pressnya. Kalau untuk produksi di sini, kira-kira produk apa yang Bapak layani gitu? Mungkin misalnya kayak jersey atau apa gitu, jenis-jenisnya, jenis produknya, jenis produk untuk disublimnya. Kalau jenis produk sih kebetulan kita nggak punya produk yang spesifik tertentu ya. Kita segala jenis request customer kita kalau bisa kita penuhin. Tapi memang kebanyakan mayoritasnya itu kita di jersey, terutama jersey badminton. Selebihnya ya mengikuti customer aja sih. Kadang mereka ada yang untuk print motif, ada yang untuk tas promosi dan sebagainya, macam-macam sih. Oh, tas bisa ya Pak? Iya, tas promosi. Jadi emang kalau sublim ini kan emang aplikasinya sebenarnya cukup luas ya. Yang penting bagaimana kita finishingnya aja gitu kan. Ada yang bikin tas promosi, terus kemudian ada sarung bantal, ada jersey, ada hijab, macam-macam sih. Jadi memang tergantung customernya aja sih requestnya seperti apa. Kalau kita lebih ke jasanya aja, sediain jasa. Oh, menyediakan jasa sublim gitu betul. ya. Nah, kalau apa alasan Bapak untuk memilih membuka bisnis digital printing khususnya sublim? Ya, seperti yang tadi saya cerita ya, kalau awalnya memang nggak ada kepikiran untuk spesifik khusus ke sublim sih. Jadi karena kebetulan diajak temen, jadi kan waktu itu memang kerja kantor, terus kemudian kebetulan lagi resign, lagi sambil cari-cari kerjaan, ngobrol-ngobrol sama temen, akhirnya diajakin mau nggak coba nih sublim gitu. Jadi temen waktu itu print and cut di Tanah Abang, kita support dari sisi sublimnya. Waktu itu memang fokusnya untuk awal-awal bikin jersey seperti itu. Jadi ya kalau bahasa kita sekarang mungkin udah terlanjur kecemplung kali ya. Oh, terlanjur kecemplung. Ya, terlanjur kecemplung gitu teman. Karena udah jalan lumayan lama dari 2016 udah 7 tahun, ya udah akhirnya kita terusin aja lah gitu. Gitu. Kalau untuk bentuk pelayanan pelanggan Bapak kepada customer dari awal berdiri hingga saat ini itu bagaimana Pak? Kalau untuk pelayanan pelanggan sih ya utamanya kita berusaha memberikan yang terbaik aja sih ya. Karena utamanya customer itu kan pasti pengen hasilnya yang mereka dapat itu hasilnya bagus sesuai dengan ekspektasi mereka gitu kan. Nah, jadi ya kita berusaha memenuhi ekspektasi mereka itu gitu. Jadi kalau misalkan pas bikin sampel warnanya seperti ini, nanti pas hasil jadinya produksi ya warnanya tetap seperti itu gitu. Seperti itu sih. Lalu apakah Bapak bisa ceritakan kepada Binterjet gitu di tema apa ruang Binter ini apa suka duka Bapak dalam menjalankan usaha digital printing sublim ini? Oke, suka duka ya. Kalau sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya sih ya pasti terus terang memang kalau misalkan lagi rame, memang sublim ini karena aplikasinya luas,
ya kita bisa menjaring banyak customer ya, tergantung balik lagi kebutuhan customer apa gitu kan. Kalau dukanya itu kalau sekarang ini sebenarnya lebih ke kita kondisinya adalah ke cash flow gitu kan. Karena terutama semenjak pandemi Covid, ya kita tahu lah gitu kan, pemain Sublime itu demi bertahan, demi survive di bisnis mereka, ya mereka mulai nurunin harga dan sebagainya gitu kan, supaya tetap bisa usahanya bisa jalan. Nah akhirnya ya mau nggak mau kita sedikit banyak ya keseret juga gitu kan, kita ikut nurunin harga segala macem, kemudian cash flow, terutama untuk customer besar itu mau nggak mau kan kita kasih tempo gitu kan. Nah kadang tempo yang kita dapat dari customer dengan tempo untuk kita beli bahan baku itu kadang nggak imbang gitu kan. Jadi ya kadang kita mesti nombokin dulu gitu, kita bayar ke supplier kertas, supplier tinta, sambil kita nunggu pembayaran dari customer kita. Lebih ke itu sih kalau suka dukanya sih. Oh begitu. Terus selain karena finansial dan pandemik gitu ya, ada nggak menurut Pak Peter ini tips tahan banting pada bisnis digital printing? Kalau tips digital printing tahan banting ya. Saya pikir sih sama kayak semua jenis bisnis apapun ya. Yang penting kita bisa jaga kualitas aja sih gitu kan. Karena kalau kita bicara mau banting-bantingan harga, ya kita mau banting sampai berapapun pasti akan ada yang nawarin lebih rendah lagi gitu kan. Nah balik lagi ya, semua itu udah ada, menurut saya udah ada target marketnya sendiri-sendiri gitu. Tinggal ada yang mainnya kelas premium, ada yang kelas menengah, ada yang kelas bawah. Ya tinggal kita memberikan yang terbaik aja, yang sesuai dengan ekspektasi customer, yang sesuai dengan target market kita gitu kan. Jadi misalkan ada yang main premium harganya sekian, tapi kalau kualitasnya tidak sesuai dengan harganya kan juga ditinggalkan customer gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih harga yang sesuai dengan target market kita, ternyata customer puas, ya kan pasti mereka akan balik lagi. Seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya tips supaya tahan banting ya tetap kita utamain kualitas sih. Dari kualitasnya gitu. Betul, ya. Dari kualitasnya. Nah kalau mungkin tambahan dari saya gitu ya, pertanyaannya Pak Peter. Kalau di Helios Custom Printing ini, printing sublimation ini, masuk ke segmen kategori apa, Pak? Maksudnya untuk yang kelas premium kah, atau menengah kah, atau bawah gitu? Kalau saya sih melihatnya lebih ke kategori menengah ya, karena kalau yang premium ada yang lebih atas lagi harganya dibanding kita, tapi yang lebih murah juga ada gitu. Jadi kalau saya lebih condong melihatnya ke segmen menengah lah gitu. Oh, menengah. Di tengah-tengah kita. Tengah-tengah tapi kualitasnya terbaik gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi customer. Baik, terima kasih banyak Pak Peter atas waktunya sudah datang di podcast Ruang Binterjet. Siap, thank you. Bagi Binterpreneurs yang ada di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Barat, Helios Custom Sublimation ini bisa memenuhi kebutuhan printing sublim kalian loh. Alamatnya di Rukan City Resort Cengkareng, Klaster Malibu, Blok J nomor 72. Nah, itu dia Binterpreneurs, penjelasan dari Pak Peter selaku owner dari Helios Custom Sublimation Printing.